media ataupun di luar media itu sendiri. Tapi sebetulnya, apakah kita sudah mengetahui apakah Ahmadiyah ini merupakan sebuah agama baru ataukah sempalan di dalam ajaran Islam atau bagaimana? Nah, di dalam kesempatan ini saya akan coba memberikan kesempatan kira-kira perspektif analisis teman-teman, Mas dan Mbak semuanya, Bapak Ibu, Ahmadiyah itu apa sih? Dan kemudian setelah kita mengenal, kira-kira solusi apa atau treatment apa yang coba disampaikan ataupun diusulkan oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi sambil nanti kita menunggu pembahasan dari Dr. Rusdi Hasbi secara singkat, padat, dan lugas, maka sebelumnya kita akan coba berikan kesempatan, sesekali ini kita akan coba berdiskusi. Kalau menurut teman-teman semua, apakah Ahmadiyah ini merupakan sebuah gerakan yang masih bersumber ke dalam ajaran Islam atau dia agama baru? Mungkin ada yang punya pendapat? Ada yang punya pendapat? Ya kita mobile aja ya. Karena yang nanti yang akan mengisi kajian adalah Dr. Rusdi Hasbi. Silakan, ada yang punya pendapat? Dari mas-masnya dulu nih. Ayo, Mas Pamudi gimana? Kalau dari Ahmadiyah sendiri yang saya tahu mungkin dari Zabul Ahmadnya saya dan Tazkirah itu kitab. Tahu saya baru itu, mungkin yang manualnya kurang. Baik, katanya Ahmadiyah adalah baru itu terkenal dari identifikasi Mirza Ghulam Ahmad dan kitab Tazkirah. Mungkin dari akhwatnya ada yang menambahkan, apa sih Ahmadiyah itu? Soalnya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kita anggap itu merupakan sesuatu yang keliru, kita harus paham dulu kedudukannya, apa definisinya, dan kemudian apa bentuk kesalahannya. Silakan. Dan dari mbak-mbaknya, Mbak Imani kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu tentang Ahmadiyah ini itu adalah agama lain ya, bukan Islam. Jadi banyak ajaran-ajaran yang memang bertentangan dengan Islam. Salah satunya dia meyakini bahwa ada nabi terakhir selain Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi sebagian di antara teman-teman semua ada yang memandang bahwa Ahmadiyah ini bukan agama Islam. Tapi ada nggak yang ingin mempertahankan bahwa Ahmadiyah ini bagian dari agama Islam? Ada yang punya pendapat berbeda? Atau jangan-jangan ada yang dari Ahmadiyah gitu? Kalau temanya Ahmadiyah, kemudian dipenuh begitu ya. Silakan, mungkin ada yang punya pendapat yang lain? Ya, kelihatannya dari sini kan siapa? Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemunculan ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat itu kan suatu yang saya tahu tadi ya. Suatu tanda kiamat banyaknya aliran-aliran sesat. Jadi perperangan antara Islam sesama Islam karena itu aliran-aliran sesat. Jadi ada baiknya ini agama atau Ahmadiyah ini susah untuk dibubarkan gitu. Walaupun udah ada Iya. Solusinya kira-kira seperti apa? Ya kalau bisa sih, jadi agama jangan atas nama Islam gitu. Kalau bisa agama baru, ya jangan mengatasnamakan Islam lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, memang kalau kita bicara tentang Ahmadiyah, ya memang ini sebetulnya merupakan sebuah tema yang sudah dibahas sejak belasan atau puluhan tahun yang lalu. Dengan kata lain, Ahmadiyah ternyata bisa
tumbuh subur di negeri kita yang sebetulnya mayoritas adalah umat Islam. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Alhamdulillah Ustaz. Karena beliau adalah salah seorang dosen pasca sarjana Universitas Hidayatullah dan juga mengajar di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Hidayatullah Jakarta dan meraih tingkat doktoral di Mesir dan di Sudan. Ustaz, ini sebagai pengantar kata langsung saja. Temanya teman-teman sudah memiliki pandangan bahwa Ahmadiyah itu adalah bukan agama Islam dan teridentifikasi dengan Mirza Ghulam Ahmad dan kitab Tazkirah itu sendiri. Dan ada teman-teman berpandangan mungkin ini kewajaran karena memang mendekati akhir zaman. Tapi apa dan bagaimananya mungkin setelah ada 15 menit waktu untuk dibahas biar nanti kita bisa buka kembali sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan baca basmalah. Kepada Ustaz waktu dan tempat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum biasa salam begitu ya? Belum. Yang benar itu tadi. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya sama. Ini enggak ya kok gitu ya? Enggak apa-apa. Biasa nyetir sebelah kanan, kalau ke arah sebelah kiri agak gelisah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, tidak salah di ustadznya berangkatnya, salah di supirnya tidak memahami persoalan. Saya sudah menunggu hampir kehujanan 1 jam lebih saya tunggu. Di dalam matahari, terik matahari, semua dosen mengatakan, Ustaz masuk dalam kedua dalam. Supir nggak ngerti, karena dia mau telepon saya langsung, dia telepon ke sini jadi orang itu telepon lagi saya. Jadi supir ke Indosat saya ke Indosat ke supir gitu aja mainnya. Jadi kayak intelijen. Tapi terserah, pokoknya saya sudah kekeringan menunggunya. Untung kebayang wajah yang ganteng, jadi hilang capek menunggunya. Ya, saya terus terang dah kita poin saja. Untuk sementara nanti dikasih alamat yang pas, tulisannya ditempelkan di pintu depan dulunya. Ini alamatnya. Terlepas, yang namanya supir ya. Kalau bukan begitu jadi direktur dia. Saya tidak pakai lagi komputer nih, awak tuh. Komputer kau usah. Ada, kau saya. Ya. Karena waktu. Oh sorry, bukan sharing lagi, memang diceramahin lagi nanti. Ke dalam memori. Ayat satu-satunya yang bisa kita klaim Ahmadiyah di luar Islam, yang langsung ayat itu satu. Yang lain itu ribuan, tidak ratusan ayat. Tapi yang ini yang ketara. Ayat surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammad aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Itu jelas. Ma kana Muhammad aba ahad. Muhammad itu bukan orang tuamu. Ini bahasa saya terjemahkan tidak terikat dengan itu. Maka Muhammad itu bukan aba ahad, ayahmu. Muhammad itu bukan bapakmu, bukan ayahmu, walakin Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul, utusan, bukan utusan negara. Utusan bukan utusan pemimpin, utusan bukan utusan presiden. Rasulullah, utusan Allah, tidak bisa gabungkan. Setelah beliau utusan Allah yang konkret, utusan siapa? Kalau utusan Allah masih ragu, untuk orang Indonesianya masih ragu. Utusan yang memberikan Anda sehat,
utusan yang memberikan Anda mudah rezeki, utusan pencipta alam semesta, utusannya lah Muhammad itu. Wa khataman nabiyyin, dan penghabisan nabi. Maknanya penghabisan, tidak boleh ada nabi setelah itu. Kalau ada yang mengklaim, mengganggu ayat ini. Kalau sudah mengganggu satu ayat kita ganggu, berarti tidak beriman kepada satu Al-Quran. Quran kurang. Beriman kepada satu Al-Quran tidak kita imani, fa asbaha kafiran jahran, jihar jelas-jelas kafir. Ini hukum Islam, bukan hukum Indonesia. Dan berbicara ini bukan di Indonesia, di dalam komunitas Islam. Dan ini adalah bahasa yang tidak bisa dirubah. Begitu berbicara ini di pasar, bentuknya lain. Berbicara di Indonesia, bentuknya lain. Yang jelas ini hukum Islam. Hukum Islam, Ahmadiyah yang mengklaim ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kalau ini benar, tidak, ini bahasa, maaf, bukan bahasa di Indonesia ini bahasa dalam komunitas Muslim, ini adalah kafir jelas. Jelas, nggak bisa ragu. Begitu kita lakukan, kita pun dengan Ahmadiyah. Sudah. Sekarang, ya, kalau Ahmadiyah yang mengklaim ada Nabi setelah Nabi, ada turun wahyu kepada selain Nabi, selain Nabi Muhammad, ada orang selain Nabi Muhammad turun wahyu. Tidak ada dalam Islam turun. In qata'al wahyu mundu an lahiqar rasul birrafiq al-a'la. Jelas persoalan. Begitu Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, selesai wahyu. Begitu turun wahyu, berarti ada Nabi setelah Nabi. Makanya sangat kita sedihkan di saat TV One, bukan TV-nya, orang yang dihadirkan juru bicara TV One itu yang dan Ahmadiyah, juru bicara Ahmadiyah dalam TV One itu menyatakan Imam Syafi'i ada turun wahyu ini, turun wahyu ini, turun wahyu. Sayang Bapak Hashim Muzadi yang kita katakan beliau seorang ulama tidak membantah sekuat itu. Beliau mutar. Apakah kurang alasan Hashim Muzadi? Saya ragukan. Kenapa tidak dibantah? Sekali lagi ditegas. Ini di mana-mana kalimat ini saya sampaikan, di luar dan dalam negeri. Bahasanya sama. Orang yang mengklaim ada Nabi setelah Nabi dan mengatakan ada wahyu kepada seseorang setelah Nabi Muhammad, berarti itu adalah menentang dengan ayat itu. Menentang dengan ayat itu, Al-Quran yang diimani kurang. Kurang mengimani Al-Quran, kurang ayat yang diimani, fa asbaha kafiran jahran. Jelas kafir. Ini nggak bisa ragu. Tapi kalau saya berbicara dengan intelijen, lain lagi. Kenapa? Dia tidak memahami bahasa ini. Makanya, sudah. Kalau itu ada, sekarang ada katanya itu kan suara Kadian, tapi Lahore lain lagi. Kalau ini yang dikemukakan, saya bilang tidak pernah maling setelah ketangkap mengakui maling, tidak pernah. Tidak pernah maling setelah kita tangkap mengakui itu maling, nggak pernah. Pasti setelah tangkap, maksud saya salah. Contoh dengar baik-baik. Laptop Kedutaan Republik Indonesia setelah serang apa? Yang dikirim ke Korea Selatan ya? Ke mana? Yang dicuri laptopnya. Kok Indosat gak ada informasi? Aneh gini. Utusan Indonesia pergi ke Korea, dicuri laptopnya. Setelah dicuri, akhirnya ketangkap. Begitu ketangkap, apa kata orang pencuri? Katanya, saya diperintahkan oleh seseorang mengambil laptop di hotel itu, kamar 211. Rupanya saya dibilangnya bukan 211, 2011.
Disuruh tolong ambil laptop saya di kamar 2011. Rupanya orang ngomong itu 2011, salah ngomong, padahal 2011. Kita masuk dari 2011 memang tidak ada kamar. Ini kan persoalan. Maling setelah kita mencuri, ditangkap setelah ketangkap basah, tidak pernah mengakui maling. Lahore itu adalah penafsiran pelarian jangan ketangkap basah. Akhirnya dia katakan kami itu sebagai pembaharu. Tapi tulisan dalam bahasa Arab tidak ada Lahore, tidak ada Kadian, sama semua mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Yang berbicara tentang Lahore di Indonesia. Ahmadiyah bukan di Indonesia lahirnya. Ahmadiyah 20 tahun yang lalu saya baru muncul ke Mesir, saya sudah baca tentang Ahmadiyah itu sesat. Sudah pernah didialog dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis oleh ulama Arab dengan ulama Ahmadiyah, mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Makanya saya minta Ahmadiyah tidak ada dialog dengan Ahmadiyah, menghabiskan umur. Karena sudah pernah dialog, gak ada hasilnya, mereka gak bisa menjawab. Satu. Yang kedua, tidak ada Lahore, tidak ada Kadian. Semua sepakat mereka adalah Ahmadiyah itu adalah Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, Nabi akhir zaman, dan kepadanya turun wahyu. Kalau ada penafsiran Lahore dengan bukan Lahore, itu penafsiran setelah ketangkap basah supaya tidak jadi maling. Sudah. Ada pertanyaan kedua. Terus apa solusi? Islam bukan agama menghancurkan apa saja. Bukan, jangan teroris, hebat banget teroris itu. Nah, tidak agama radikal Islam. Agama Islam bukan agama radikal. Islam tidak mengakui adanya anarkis, jelas. Terus bagaimana? Persoalannya ada dua persoalan. Mau diselesaikan atau tidak mau. Kalau terus terang saya katakan kalau mau diselesaikan dari dulu sudah selesai. Tapi tidak diselesaikan. Ada apa ini persoalannya? Kalau ada orang mengatakan dibekukan, nah dibekukan, aliran Ahmadiyah tidak bisa bergerak, ini maaf bukan solusi. Kalau bahasa kami Arab mengatakan mukhaddir, awat penenang jangan sakit gigi. Tapi setelah habis penenang Anda akan sakit gigi lagi. Ini mukhaddir ini. Tidak begini, tidak begitu. Mukhaddir tahannya setahun, 5 bulan, 7 bulan, 2 tahun. Setelah itu orang beriman jangan kita ukur sama dengan kita. Ada orang beriman di Indonesia yang siap mati. Ada orang beriman di Indonesia istrinya sudah diperkosa, dia mengatakan sekali aja perkosa yang kedua ya. Masih dia toleran. Jangan kita anggap orang Islam yang lain sama dengan kita. Lebih banyak toleran daripada Islamnya. Islam yang lain orang-orang yang sudah dididik. Kalau Anda itu istri saya, jangankan kamu perkosa, menyentuh saja hak saya gebukin Anda. Itu ada Muslim. Jadi kita ukur Islam ini Muslim sama dengan kita. Semuanya bisa. Ya, tapi kalau perkosa jangan berat-berat ya. Enggak ada Islam begitu. Jangan orang Islam kayak kita. Makanya supaya tidak terjadi anarkis, jangan kita bilang Islam bukan agama anarkis. Ini mudah ditolak oleh orang Muslim. Kalau Islam bukan agama anarkis, kenapa Nabi Muhammad memerintahkan seraya untuk menjemput kafilah yang pulang dari Syam, sehingga akibat dari diintip-intip itu terjadi perang Badar. Kenapa ada perang Badar? Bukan tanggung-tanggung, dipotong lehernya satu-satu. Itu mereka, alasan mereka. Ini adalah kita bilang jangan anarkis, itu adalah mukhadir untuk penenang sementara. Ulama berkumpul di Indonesia, Islam tidak ada anarkis. Bukan begitu. Yang benar adalah Islam hanya satu. Islam mengakui ada Allah dan Rasul, tidak ada Rasul setelah itu, tidak ada Nabi setelah itu. Barang siapa yang mengakui tidak seperti itu, mengklaim tidak seperti itu, pilih buat agama baru atau di sini. Pilih. Kalau agama baru kita umumkan. Pantas ada punya masjid tapi warnanya lain. Jangan bintang bulan, warnanya sapi Oh, ada
saya agak gambar besi puncaknya sapi. Oleh karena demikian, ini jelas. Sekarang ini kajian agak sedikit politik, tapi bukan politik. Terus terang saya katakan, tidak ada solusi. Saya katakan, Hosni Mubarak lengser turun menyerahkan kerajaan. Kerajaan saya bilang, kan 30 tahun kan? Seperti Soeharto. Menyerahkan kerajaan kepada rakyat setelah, maaf, tanda kutip, membunuh 270 orang Mesir. Dan pertanyaan, kenapa Anda tidak turun mengundurkan diri sebelum mereka mati? Apa syarat mengundurkan diri setelah manusia mati sekian banyak? Sekarang Libya, kata internet, ribuan, bukan 1000, ribuan orang sudah mati dan ujung-ujungnya lengser. Apakah untuk Anda undurkan dari jabatan itu setelah ribuan mati? Kenapa nggak sekarang sebelum mereka mati? Apakah syarat mengundurkan diri setelah mati orang baru undurkan diri? Pemerintah kita tanya sekarang, yang sudah-sudahlah, darah sudah mati orang berapa orang, rumah masjid sudah hancur, rumah pemilik warga sudah mati. Sekarang pertanyaan, mau tunggu apa lagi pemerintah? Mau tunggu berdarah lagi? Setelah, maaf, kalau sekarang, kalau gerakan yang kedua ini, rakyat jangan Anda kira seperti kita. Muslim yang lain nggak seperti Islam kita. Mungkin dia lebih tinggi Islamnya. Islam kita kan Islam salah. Orang itu Islam katanya begini, kalau masalah pelecehan Nabi, darah saya itu murah, nyawa saya murah. Kita enggak. Pelecehan Nabi itu kan leceh, tapi kan Nabi tetap Nabi. Kita begitu kan. Orang lain leceh Nabi, lecehan ini apa? Demam. Kita kan Nabi, kita kan Nabi. Nggak pikirin, itu model agama kita. Orang itu enggak. Di ujung-ujungnya kesimpulan. Apa tadi? Orang yang imannya kuat. 12 menit sudah, tinggal 3 menit lagi. Saya hafal itu menit itu. 3 menit lagi, makasih tidak. Orang yang beriman kuat, dia masih sekarang panas bangsa Indonesia yang Muslim, yang kuat, yang agresif dalam kehidupan keislamannya. Dia tidak tahan sekarang, cuma jadi mencari celah. Dan Ahmadiyah pun tidak akan menyerah, berani tampil di TV. Maknanya apa? Dua-duanya siap sekarang. Katanya pemerintah, mau tunggu apa? Setelah mati orang baru Anda membubarkan. Saya katakan, sayang pemerintah dan tanggung jawab di depan Allah kalau ada orang mati nanti berkobar darah setelah berapa tahun kita nggak tahu. Api dalam sekam ini, ada yang tahu? Api dalam sekam siapa yang tahu? Kalau terjadi meledak antara Ahmadiyah dengan bukan Ahmadiyah, setelah berkobar darah mati, baru bangun seorang pemerintah, saya bubarkan. Apakah apa manfaat yang Anda ambil ujung-ujungnya? Bukankah Anda sebagai pembunuh rakyat secara tidak langsung? Enggak begitu. Terus terang saya katakan sayang kepada pemerintah. Terus pertanyaan, kalau itu kan pemerintah lebih tahu, kenapa tidak bergerak? Jawaban saya, jangan-jangan kaki pemerintah diranti oleh sesuatu yang lain. Pasti ada yang rantai di belakang. Makanya, maaf, apakah pemerintah Indonesia sudah dipegang oleh seseorang yang lain di belakang? Ini nggak ada yang jawab. Kalau bukan waktu, saya akan menerjemahkan surat Hud ayat 30, 32 dan 29, 30, 31, 22 yang saya beberkan tadi malam di balik saya. Kalau Bapak punya waktu sesekali Rabu malam Kamis masuk ke balai saya. Setiap Rabu malam Kamis saling Isya berjamaah. Dan tidak rendah Anda di samping Anda orang jenderal bintang 2 ada, bintang 3 ada, bintang 1 ada, yang nggak pernah ada bintang juga ada. Jangan takut, jangan nggak rendah Anda. Yang kaya pun luar biasa kaya di mana-mana hartanya, yang kaya ada duit juga di mana-mana nggak ada duit dia. Penuh campurannya di situ. Rabu malam Kamis tadi malam. Kalau bukan karena waktu saya akan bukakan itu. Kata beliau, langsung saja Ustaz, sampai maghrib katanya. Kata beliau,
Disingkat saja yang tadi malam. Ini malas pengajian nih. Begini, dalam Al-Quran disebutkan, Anda harus bergerak. Kalau tidak bergerak, Anda ada di balik itu ada yang pegang. Dalam ayat 29, 30, 31 sampai 32 disebutkan, dalam satu negara Anda tidak senang kalau Anda tidak menangkap musuh-musuh saya dulu. Makanya saya buka Quran. Ada Quran nggak sini? Cepat, ada Quran. Nah, coba. Singkat atau padat? Coba. Ya, coba dengar. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Kata Nabi Nuh, wahai kaum, la as'alukum alaihi mala. Dalam dakwah ini saya tidak mengharapkan amplop. Ini bahasa terjemah, bahasa kering ini. La as'alukum alaihi mala. Saya berteriak berkoar-koar ini, la as'alukum. Tidak pernah saya mengemis kepadamu alaihi, untuk berdakwah ini malan, amplop, duit. In ajriya illa ala Allah. Mending Tuhan saja yang berikan kepada saya. Ada saja dibuka pintu rezekiku. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Anda meminta saya untuk mengusir orang-orang yang beriman. Hei Nuh, baru kami mengikut kamu dengan cara usir orang-orang beriman yang dekat denganmu, yang bisik-bisik membangun sinergi denganmu sekarang. Usir itu. Kalau kamu usir, kalau kamu penjara beberapa tokoh yang dalam negaramu itu, kami akan dukung programmu, kata kaum. Kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Jangan coba-coba kamu suruh tangkap orang-orang beriman dalam negara saya untuk saya penjara. Tidak. Saya bukan model pimpinan-pimpinan biasa. Tidak boleh. Innahum mulaqu rabbihim. Mereka siang malam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukankah untuk pertahanan negara lewat dalam dengan zikir, dengan munajat? Walakinni arakum qauman tajhalun. Cuma kalian aja orang-orang yang bodoh dan goblok. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Kata Ustaz. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Tajhalun, gak punya ilmu, jahil. Wa ya qaumi may yansurni minallahi in taraktuhum. Sekarang kalau saya tangkap mereka, oke. Anda kurang senang dengan Bapak Kiai Fulan, saya tangkap. Anda kurang senang dengan Pak Fulan, saya tangkap. Dengan Fulan, karena mereka nyaring bersuara, mengganggu stabilitas Anda di luar negeri. Oke, sekarang saya tangkap. Sekarang pertanyaan, may yansurni minallahi in taraktuhum. Setelah saya tangkap mereka, siapa yang akan menjaga kita dari azab Allah? Kalau begitu, kalau saya tangkap, azab Allah turun. Siapa yang bisa membenteng itu? Makanya saya katakan tadi malam jelas, Indonesia banyak azab, jangan-jangan ada permasalahan yang kita lakukan selama ini seperti itu. Akhirnya kita jadi agen orang-orang musuh-musuh Islam dari luar untuk menangkap orang Islam. Afala tadzakkarun. Nah, kalau begitu, jangan-jangan tidak membubarkan kesimpulan Ahmadiyah oleh pemerintah, kakinya sudah dipegang. Itu apa beratmu untuk membubarkan? Itu yang perlu. Saya katakan kalau tidak dibubarkan sekarang, kalau terjadi pertumpahan darah, saya tidak ingin ya. Astagfirullah, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya menangis dari sekarang. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi meledak kedua ini, ribuan yang akan mati dari dua pihak itu. Baru setelah itu, insya Allah pemerintah pun membubarkan. Apakah begitu? Kesimpulan, Ahmadiyah untuk sekarang bukan Muslim.
kalau dia mengklaim ada nabi setelah nabi. Itu pasti. Yang kedua, anarkis dalam Islam nggak boleh. Agama Islam bukan agama asal rongrong saja, bakar sana bakar sini, enggak. Dan kita terus menuntut pemerintah untuk bersikap tegas. Jangan takut dengan orang-orang yang memegang kaki pemerintah di belakang. Putuskan hubunganmu dengan orang yang menghancurkan negaramu. Putuskan diplomatik dengan mereka. Andai kata ada Yahudi yang menjanjikan akan membantu ketenangan, keamanan, ketertiban, putuskan hubungan dengan mereka. Bubarkan nama dia. Tidak membubarkan nama dia kalau terjadi pertumpahan darah yang tidak tahu kapan dan apa akibatnya, berapa jumlah korban yang akan kita hadapi. Setelah itu kalau pemerintah baru membubarkannya, kita akan mengatakan pemerintah orang pertama masuk neraka jahanam. Berat persoalan. Selamatkan rakyat, selamatkan rakyat Indonesia jangan sampai pertumpahan darah. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Kiai Dr. Hasbi yang walaupun dengan waktu sangat terbatas tapi bisa menyampaikan substansi inti mengenai Ahmadiyah ini. Tapi rasanya kurang lengkap kalau belum ada respon baik dari teman-teman. Mungkin ada yang memberikan satu atau dua pertanyaan ataupun komentar. Saya persilakan. Sebelum nanti Ustaz menutup dengan kesimpulan dan doa. Silakan. Ada? Mudah-mudahan nggak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, yang pernah saya baca, benar nggak sih untuk Ahmadiyah itu awalnya ditunggangi sama Inggris? Apakah benar Ahmadiyah itu ditunggangi sama Inggris untuk pertama kali? Karena kan awalnya bisa bulan Ayahnya. ya. Itu pertamanya jadi untuk senjata atau untuk penopang sebagai istilahnya kayak mata-mata gitu. Ya, baik. Yang saya baca buku Indonesia, buku Arab gundul ya. Arab bahasa Arab. Saya baca 20 tahun yang lalu sebelum saya pulang ke Indonesia. Saya ini ke pendatang baru di Indonesia saya ini. Ya, betul pendatang baru. Jadi maaf ini, tapi bukan mu'alaf ya. Saya datang ke Indonesia tahun 2003 awal, ya, 2003 awal. Saya baca dulu di Timur Tengah. Waktu Inggris menjajah Pakistan, pada saat itu ayah Mirza Ghulam Ahmad ini bekerja sebagai karyawan untuk keuntungan orang Inggris. Dan ayahnya memang mata-mata untuk memenangkan Inggris. Jadi pro Inggris, bukan pro dalam negeri misalnya. Pro penjajah. Dan itu yang ibu baca persis yang saya baca. Cuma bedanya kitab kali. Ya. Saya tidak sibuk di situ. Nah, saya orangnya begitu. Ya, saya tidak sibuk dengan itu. Masalah ayahnya itu terserah. Ayah Nabi Ibrahim pun penyembah patung. Tapi Nabi Ibrahim siapa? Jadi nggak sibuk saya dengan di situ. Yang sibuk saya adalah dengan i'tikad. Mirza Ghulam Ahmad ini dinyatakan oleh pengikutnya adalah Nabi akhir zaman. Ini persoalan. Bukan ayah Mirza Ghulam Ahmad pro penjajah. Itu bukan urusan saya. Ini bisa harus dipilah-pilah. Dalam mengklarifikasi tidak boleh. Bohong dia enggak. Kalau ada yang bilang mati dalam WC juga Mirza Ghulam Ahmad, mati itu tidak harus yang mati dalam hotel itu sudah bagus sekali. Itu pun saya tidak terima. Ada kalimat mati dalam WC. Tidak, mati di mana-mana. Ada orang ulama mati di atas jalan, ketabrak mobil. Ada yang itu dengan pesawat. Ada ulama mati waktu dia menangkap ayam, mati dalam kandang ayam, tai ayam. Itu kan urusan mati.
tidak mengenal tempat, dan tidak ada satu hadis ayat yang mengatakan kalau mati di atas ranjang warna kuning begini pahalanya. Enggak ada. Urusan mati kapan saja. Makanya mati Mirza Ghulam Ahmad dalam WC bukan ukuran bagi saya. Ayahnya adalah pendukung penjajah Inggris, bukan ukuran bagi saya. Yang ukuran bagi saya diklaim Mirza Ghulam Ahmad Nabi akhir zaman. Ini bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bu, sudah Bu? Mantap ya? Alhamdulillah. Siapa yang mantap Bu? Saya atau Ibu? Dua-duanya oke. Oh belum, tapi dari jauh saya lihat biasa-biasa gitu. Iya Mbak, iya. Sorry, memang udah sorry ya. Iya, oh nggak boleh Bu di sini ya. Bagaimana kabar Mbak? Semuanya. Oh beliau yang bertanya belum menikah, kan kalau menikah Pak Zul jadi saksi. Alhamdulillah, rupanya udah ada yang sayang kepada orang-orang yang belum menikah ya. Apalagi ada yang bertanya Mbak yang lain? Singkat saja Pak Ustadz, kami ingin pasti aja mungkin untuk sikap kita masing-masing menyikapi, karena kita tahu berita di televisi itu seperti itu ya, kita bingung yang dipercaya yang mana gitu. Tapi kita tahu basically Ahmadiyah itu jelas salah atau kafir atau jelas di luar Islam lah, karena dia secara Rasul tadi sudah beda gitu. Dia mengadakan Rasul setelah Rasul Muhammad. Di sini secara umum kita sebagai masyarakat Indonesia ya yang ingin tetap Islam itu murni, kita menyikapinya bagaimana berkaitan dengan berita, berkaitan dengan sikap pemerintah yang masih seperti itu. Kita sebagai umat Islam sendiri bagaimana? Ya. Harus bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap yang paling bagus adalah bukan sikap penenang, bukan muhadir tadi. Sikap agresif. Kalau Indosat nggak agresif, dia akan gak maju-maju itu. Kita semua hidupnya agresif, tapi punya jalur. Kalau sekarang Ahmadiyah terus dia muncul dan dia sudah berakar, tidak hanya di Indonesia, malah di luar negeri. Sudah. Kemudian sikap pemerintah kita sudah tahu setengah hati. Itu sebenarnya bukan sikap pemerintah, sikap pemerintah yang sudah terlanjur dibayar mungkin. Gak mungkin pemerintah kita bersikap begitu. Mungkin ada. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya sikap kita? Sekali lagi saya katakan, anarkis tidak boleh. Ngambil golok, ayolah, nggak boleh. Ayo kita ngambil api, korek dan bensin kita lempar ke masjid mereka, tidak boleh. Itu bukan ajaran agama. Tapi kalau pemerintah yang melakukannya, sah. Kata pemerintah sekarang, kita bakar masjid, ya sah bakarnya. Kita perang sama dia, sah. Tapi rakyat tidak boleh. Itu agama. Ini ngomong agama. Makanya kalau FPI dia sekarang turun untuk tidak boleh. Tidak boleh. Agama tidak boleh. Kenapa? Akhirnya hari ini kita gempur orang, besok kita yang akhirnya kan apa namanya? Kacau dunia Jakarta, Indonesia ini, Jakarta kan kacau jadinya. Jadi sikap yang paling benar adalah kita terus mendorong pemerintah untuk bersikap tegas. Kalau dia masih bergerak, maaf, kita lapor sama keamanan. Jangan lapor bisik-bisik. Kita lapor kepada keamanan dan kita kirim filenya kepada wartawan. Begitu tidak bergerak keamanan, mulai kita besarkan kembali. Jangan-jangan polisi yang tidak bergerak itu Ahmadiyah. Jangan-jangan.
Sudah. Kalau begitu, salah satu caranya, solusi ada dua. Pertama, wajib kita minta pemerintah untuk membubarkan, kalau tidak membuat agama baru. Satu. Yang kedua, sikap kita adalah mendorong terus pemerintah untuk terwujud itu. Cara lain nggak ada. Tapi kalau dia bergerak dan kita ketahuan, lapor sama keamanan. Begitu kita lapor, dia bersikap atau bertindak, alhamdulillah. Tidak bertindak, perlu dilapor kepada wartawan. Makanya saya bilang HP itu harus paling kurang kamera 5 megapiksel. Supaya kita lihat begitu berat, kita foto langsung. Ini kamera enggak untuk Facebook. Apa kamera? Kamera itu kadang kemana ada aneh-aneh ditekan aja. Iya, yang wajah-wajah begini ini sama dia tuh. Kirim aja, dia jelas persoalan. Dan teruskan Bu, yang penanya tadi, Ibu bertanya bagus sekali, jangan sampai kita membuat arukan. Tapi saya yakin, saya tidak mengasisikan. Saya yakin kalau lambat pemerintah akan menangis. Titik. Bukan ngomong saya. Saya tidak setuju pemerintah harus menangis. Tapi kalau lambat ditangani, Indonesia, Jakarta khususnya, nanti pada saat pemerintah akan menangis melihat kondisi. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Dr. Rusdi Hasbi yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Dan memang ada beberapa sikap kita terhadap Ahmadiyah yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah kita tidak bersifat anarkis. Kemudian yang kedua, mendorong pemerintah untuk berupaya sungguh-sungguh dalam rangka membubarkan Ahmadiyah atau membentuk Ahmadiyah ini sebagai agama baru. Mungkin Ustaz kalau usulan satu lagi, secara individunya teman-teman memperkuat agama, Ustaz. Artinya terjadinya Ahmadiyah bisa jadi karena ketika mereka berdakwah ada masyarakat yang kurang kuat agamanya, kurang kuat akidahnya, sehingga PR besar yang bisa dilakukan minimal oleh kita, misalkan datang rajin ke taklim ini ataupun rutin secara mingguan untuk memperdalam agama, bisa menjadi satu solusi juga. Baik, dan sebetulnya ingin kita lebih banyak membahas bersama Dr. Rusdi Hasbi, cuma karena waktu juga membatasi kita, maka kita akan berikan kesempatan Dr. Rusdi Hasbi untuk memimpin doa penutup di pertemuan kita siang hari ini. Bapak dan Ibu, konsentrasi sedikit, mohon kepada Allah untuk yang lebih baik. Allahumma ya Allah lakal hamdu, Allahumma ya Allah lakal man, Allahumma ya Allah ya rahim bil ibad, ya ghafur ya raufum bil ibad. Akrimna ya Allah wa la tuhimna, wa'afina ya Allah wa'af anna. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, Engkau Maha tahu tentang isi hati hamba-hambamu ini, dan Engkau pula Maha tahu tentang perkembangan agamamu selama di penghujung dunia ini. Kami berada di penghujung akhir zaman ini. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak cobaan. Ya Allah, berikan suatu keyakinan kepada kami bahwa tidak, kami bisa harus mengatakan dengan secara tidak ragu-ragu dan konkret, tiada Tuhan kami selain-Mu ya Allah. Dan kami pun berikrar Muhammad ibni Abdillah adalah Rasul-Mu ya Allah, dan Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelah beliau ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengasih, tadinya Ahmadiyah itu adalah sebahagian dari keluarga kami. Mereka meninggalkan agama karena tidak memahami persoalan agama dan ditampung oleh Ahmadiyah. Oleh karena demikian kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami ketenangan dalam hidup ini, memegang hakikat pegangan tentang akidah yang kami anut ini ya Allah. Berikan kami bisa mengamalkan Islam ini yang benar, kuat akidah kami. Berikan kami orang-orang yang tidak melenceng dan meleset dan jauh daripada yang sebenarnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai kata
Andai kata Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berdakwah, berikan kami siap berdakwah ya Allah, untuk mempertahankan kebenaran, dan jadikan anak-anak kami di masa yang akan datang, tebalkan iman mereka, kuatkan pendirian keagamaan mereka, berikan pemahaman kepada kami dan kepada mereka tentang agamamu ya Allah. Berikan kami mengkaji Al-Quran dan memahami hadis sehingga kami pun kuat akidah ya Rabbal Alamin. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, berikan pemerintah secepatnya membubarkan Ahmadiyah sebelum pertumpahan darah yang tidak kita inginkan terjadi. Kalaupun yang terjadi ke depan, Engkau ya Allah yang Maha Tahu, mungkin pertumpahan darah akan dahsyat dan besar-besaran. Dan apalah gunanya pembubaran setelah mati orang puluhan dan ratusan orang. Ya Allah, sayangilah hamba-Mu ini, sayangilah agama-Mu ini. Berikan agamamu tidak dikecilkan, tidak dikotori oleh Ahmadiyah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Rusdi Hasbi MA, maka berakhir pula kajian Islam Zuhur Indosat kita Kamis hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Kamis yang akan datang bersama pemateri Insya Allah Dr. Daud Rashid. Dan kami berharap rekan-rekan sekalian bisa hadir sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua SKI dan Bogor. Setelahnya 12:30 sudah berada di ruangan. Sekiranya memang memungkinkan bisa datang lebih awal agar kita sholat zuhur berjamaah. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.